Menjadi seorang profesional videographer itu sudah pasti punya mobilitas yang cukup tinggi. Mulai dari meeting, hunting tempat, treki, mengambil sewaan gear, dan lain-lain. Dengan melihat situasi dan kondisi kota yang seperti ini membuat saya sangat malas membawa kendaraan pribadi. Ditambah lagi rumah saya cukup jauh dari pusat kota, ya sekitar 16 kilometeran lah. Wajar menurut saya untuk merasa malas. Dan kalau rasa malasnya menimbulkan efek positif, ya kenapa enggak? Dengan rasa malas saya tadi, saya bisa mengurangi kemacetan di kota tempat tinggal saya. Nah, saya mau cerita nih pengalaman saya tentang kemacetan di kota tempat tinggal saya dengan aktivitas saya sebagai profesional videographer. Weekend, hari Sabtu harus meeting terus. Hari Sabtu juga masih aja kerja. Gue pakai ojek online aja kali ya. Bawa mobil pasti macet sih, ojek online aja deh. Kok lama banget ya yang pick up nih? Coba sekali lagi. Gak ada yang pick up terus nih, kenapa ya? Weekend pasti nih. Padahal ada nih driver, tapi pasti weekend nih. Aduh, gimana ya, macet lagi kalau bawa mobil. Jadi waktu itu gue pernah dapet jadwal meeting weekend gitu, dan 2 hari sebelumnya gitu kan dapat kabar. Ya mungkin temen-temen tahu sendiri kan, di daerah rumah saya ini, di tempat wisata ini bisa lihat kalau weekend gimana. Jadi nggak memungkinkan banget untuk gue bawa mobil ke pusat kota gitu. Jadi ya gue memutuskan untuk order ojek online itu sendiri. Tapi masalahnya seperti yang di video tadi, orderan nggak dapet ya, namanya juga tempat wisata gitu kan, walaupun ini bukan kota ya, kecamatan wisata gitu. Dan gue harus menuju ke kota, ya susah dapat ordernya karena ya mereka pun mungkin lagi sibuk, nggak mau ngejemput-jemput di daerah rumah, pasti udah pada standby di daerah-daerah tempat wisatanya itu gitu. Nah, untungnya dengan kendala gue yang weekend ini mau meeting gak bisa bawa mobil karena jauh dan macet, untungnya nih ada fitur Grab Hitch di aplikasi Grab. Itu tuh kece banget sih, kalau kata gue itu kece banget. Sebenarnya itu fiturnya hampir sama dengan Grab Bike, cuman si Grab Hitch ini tuh artinya bahasa kecenya tuh nebeng gitu. Jadi ya si Grab Hitch ini tuh nebeng, dan fitur yang paling gue suka itu adalah advance booking itu. Jadi kita bisa mesen Grab Hitch ini 30 menit sampai 7 hari sebelum kita mau pergi guys. Jadi kalau misalnya gue mau meeting nih 2 hari ke depan, aduh ini weekend takut nggak ada kendaraan kan ke kota, ya gue bisa order dari 2 hari sebelumnya itu. Jadi enak dan bisa dijadwalin juga. Misalnya dalam 1 minggu ini kalian mau pergi Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Rabu, Kamis misalnya, itu tuh bisa dijadwalin. Dan nanti itu kalian tinggal koordinasi aja sama driver yang ngambil orderan kalian gitu. Jadi enak sih buat teman-teman yang mahasiswa, mungkin yang masih sekolah juga, itu tuh enak banget gitu. Jadi ya bisa tiap hari nebeng, dan gokil sih kalau kata gua. Pokoknya itu fleksibel banget, untuk hari apa aja itu bisa. Kebetulan banget driver Grab Hitch yang sering gua tebengin ini tuh adalah temen gua waktu SMA dulu, karena dia memang tetangga gua juga. Jadi mending gua panggilin aja ya, biar cerita-cerita tentang gimana sih jadi Grab Hitch. Ya, langsung aja Gak, sini Gak. Aduh. Halo Sen. Halo. Gimana? Jadi gue mau nanya si Grab Hitch ini tuh konsepnya gimana sih? Yang gue tahu kan ini tuh nebeng gitu kan. Tapi si Grab Hitch ini tuh kenapa ongkosnya murah banget? Nggak pernah lebih dari 10.000, 15.000 gitu. Gue kalau bayar kan jarak dari rumah gue ke tempat gue meeting itu biasa itu 16 kiloan. Cuman kenapa ongkosnya murah banget gitu untuk jarak sejauh itu? Mbak, cerita dong. Kalau tarifnya memang murah banget Sen. Jadi 1 sampai 10 km itu cuman 10.000. Nah, kalau di atas 10 km sampai dengan 25 km itu tarifnya 1.000 per kilometernya. Terus ya, kalau di atas 25 km sampai dengan 30 km itu tarifnya 500 per kilonya. Kenapa bisa murah banget? Karena si Grab Hitch ini bukan fitur komersial seperti
Grab bike, Grab car. Oh, dan jadi lain-lain. gitu-gitu ya. Jadi gimana kalau bukan komersil? Jadi gimana? Jadi cuman orang-orang biasa aja gitu yang mau nebengin kita ke sesuai rute yang kita lewatin. Gitu. Oh, berarti orang biasa yang bukan driver Grab, Bukan driver Grab bike gitu atau Grab car gitu. Jadi misalnya gua pekerja kantoran, gua mahasiswa misalnya yang pengen nebengin, berarti itu jadi misalnya jarak dari sini ke satu tempat itu hanya dengan rute yang itu aja gitu ya. Ya, gitu. Kalau gitu berarti kita nggak harus cari penumpang kemana gitu, hanya ikutin aja rute yang biasa kita lewati dong. Kalau kayak gitu. Ya iyalah, kan sebenarnya fitur ini tuh dibuat untuk teman-teman yang mau nebengin kita ke rute-rute yang biasa kita lewati aja gitu. Misalnya working space yang lu biasa datengin itu serute dengan kampus gua nih. Nah, kalau di luar rute yang biasa gue lewatin, nah lu nggak mungkin berangkat bareng sama gua, lu pasti dapetnya driver Grab Hitch yang lain gitu. Oh, berarti pasti dapat orang lain karena Ya. memang beda rute. Berarti Ya. nanti dia aplikasinya nyari yang satu rute gitu kan? Ya, Ya betul. gitu. Tapi keren sih. Jadi gua nebeng gitu. Lu yang ditebengin tidak merasa terganggu karena satu rute gitu kan? Ya. Lu dapat uang, gua menghemat uang juga. Kan nggak mungkin nih kalau misalnya gua ke kota pakai mobil, weekend, bensin, macet juga udah berapa lah ya dengan jarak 16 km gitu. Dengan hanya 10 sampai 15 ribu gua udah sampai tempat tujuan ya. Keren banget sih kalau kata gua hidup di kota besar. Ya hitung-hitung gua ke kampus nggak ngeluarin uang bensin sih. Sih. Jadi ya enak juga sih, jadi simbiosis mutualisme anjir, saling menguntungkan ya kan. Ya pokoknya murah gitu kan, dan yang paling penting itu tidak membuat kota ini semakin macet gitu. Udah macet nggak gua tambahin macet lagi gitu kan. Iya. Contohnya ya di kota ini 100 mobil misalnya. Kalau 50 orang atau 50 mobil itu pakai Grab Hitch ya sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi jalanan jadi lebih lancar gitu ya kan. Keren sih, keren. Nah, terus ada fitur gender juga nih, Sen. Gender. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya cewek mau nebengnya ke cewek lagi, nah itu tinggal pilih aja, di situ ada pilihannya gender pria atau wanita gitu. Berarti kalau misalnya gua mau diboncengin cewek juga bisa ya? Bisa. Berarti lu juga berkemungkinan besar kalau ngeboncengin cewek ya? Ya, Jadi bisa bisa. sama-sama cari jodoh ya, Ya, penumpang dan driver Grab Hitch itu ya? Ya, bisa. Lifehacks banget sih kalau kata gua, seriusan. Kalau misalnya teman-teman mau daftar jadi driver Grab Hitch gimana nih? Oh, gampang, Sen. Tinggal ini aja, isi data di aplikasi Grab Oh, di atau aplikasi Grabnya ya bisa? klik link di bawah sini nih. Nah, bisa juga itu ya, oke. Jadi mudah dan gak ribet juga sih. Jadi gue sangat menyarankan banget untuk daftar Grab Hitch ini gitu kan. Buat teman-teman yang cuman berangkatnya ke kantor doang atau mahasiswa juga ya daftar aja sih. Jadi biaya bensin mungkin jadi nggak ada biaya bensin gitu kan. Lebih murah dan dapat uang saku juga gitu kan. Ya. Dan daripada kursi belakang kosong nih kita isi aja. Perjalanan jadi ada teman Iya, juga kan. ada teman Dapat ngobrol uang gitu. ya, jadi lebih banyak teman baru Iya. juga. Ya mendingan kita tebengin aja gitu ya. Soalnya nggak rugi juga kan, kita dapat uang. Dan yang paling penting sih mengurangi kemacetan di kota Nah, ini gitu itu. kan ya, anjir. Ya jadi sangat mulia sekali gitu kan pekerjaan kita ini, anjir. Apa yang kita lakukan sih sebenarnya bukan pekerjaan ini. Ya mungkin segitu aja cerita tentang pengalaman gue sebagai profesional videographer yang harus meeting kesana kesini. Dan itulah cara gue untuk menemui klien ya. Mungkin bermanfaat dan teman-teman jadi tahu juga nih fitur kece ini ya Iya. kan. Ya udah segitu aja dari gua Narasena. Bye. Like, comment, and subscribe.